Hello guys, welcome back to my channel Bang Ji TV. Kali ini di video kita akan membahas tentang bagaimana cara mengenal yang namanya dunia investasi, kemudian membaca peluang di masa-masa krisis. Video kali ini akan disampaikan oleh rektor saya dulu waktu di kuliah, yaitu Bapak Dr. Insinyur Samuel Tarigan MBA, dan beliau akan memaparkannya kepada kita bagaimana cara memilih investasi yang baik. Kemudian di masa pandemi COVID-19 saat ini ada banyak hal yang terjadi, yaitu dampak terhadap krisis ekonomi global, tentunya Indonesia. Dan dari masa krisis ini bagaimana kita membaca peluang yang baik untuk menjadikan itu suatu pemulihan baik dalam keuangan atau menghadapi masa-masa krisis ini hingga bisa bertahan. Rektor saya akan menyampaikannya kepada kita semua. Mari kita simak. Stay tune. Halo semuanya, selamat bergabung di acara ITHB Brown Bag. Acara ini rutin kita lakukan untuk membahas aplikasi teori, melihat situasi yang perlu dihadapi, dan mungkin kita bisa berkontribusi untuk mencari solusi. Dinamakan Brown Bag karena ini adalah diskusi pada saat lunchtime, ya. Jadi di negara asalnya masing-masing membawa makan siang. Dosen, mahasiswa atau tamu membawa makan siang dalam brown bag. Jadi tidak ada salahnya Anda juga menikmati makan siang Anda. Topik kita kali ini tidak lepas dari situasi yang sedang kita hadapi, yaitu krisis corona dan dampaknya. Di tengah krisis ini tentu ada juga kesempatan, dan itu yang akan kita bahas kali ini. Sebelumnya saya ingin memberikan disclaimer bahwa informasi opini dalam paparan kali ini adalah berdasarkan teori dan analisis atas pola masa lalu, tidak menjamin apa yang akan terjadi masa depan, dan keputusan investasi adalah keputusan masing-masing, tanggung jawab pribadi. Baik, Rahm Emanuel ini adalah penasihat dari Obama, ya, pernah memberikan sebuah quote yang disampaikan ulang oleh Lawrence Summers, Menteri Keuangan Amerika. Dia berkata, "You never let a serious crisis to go to waste." Ya, jadi jangan sampai kita melewatkan sebuah krisis dan menjadikannya sia-sia. Kenapa? Setiap krisis mengandung peluang. Ya, pepatah Cina mengatakan krisis, problem, tantangan adalah satu sisi mata uang dan di sisi lainnya ada kesempatan. Nah, Warren Buffett ini adalah seorang investor yang sangat terkenal, yang salah satu orang paling berhasil di dunia investasi, berkata demikian. Kesempatan, apalagi yang besar itu tidak datang sering-sering. Ya, jadi ketika terjadi hujan emas, when it rains gold, put out the bucket, ya, bawa ember yang besar, jangan bawa wadah yang kecil seperti timbel itu untuk menjahit mungkin, ya. Jadi inilah saatnya kita berani bertindak dengan kalkulasi, tentunya bukan sembrono. Nah, saudara-saudara, tapi banyak orang berpikir, kalau saya bertindak sekarang di tengah-tengah keadaan tidak menentu, apakah itu bukannya judi? Apakah saya sedang untung-untungan? Nah, jangankan dalam situasi seperti ini. Dalam situasi normal pun banyak orang nggak berani bicara pasar modal, investasi, karena mereka berpikir itu judi. Mari kita bedakan dulu apa itu judi, apa itu spekulasi, dan apa itu investasi. Bapak Ibu, dalam gambling itu tidak ada aset. Ya, kalau Anda sedang bertaruh, ya, main golf misalnya, itu tidak ada aset yang diperjualbelikan atau diserah terimakan kecuali hadiahnya tentunya. Anda bertaruh sepak bola, tidak ada aset yang berpindah tangan, ya. Tapi dalam spekulasi dan investasi itu ada. Ya, jadi contohnya Anda beli tanah, Anda beli lukisan, Anda beli emas, itu ada barangnya. Anda beli saham, itu ada perusahaannya, ya. Nah, yang kedua, ini capital gain. Capital gain itu adalah kenaikan harga, kenaikan nilai dari aset. Dalam judi, gambling, ya, itu ada, ya, ada penambahan kekayaan, ada penambahan nilai yang Anda nikmati kalau Anda betul, Anda menang, Anda mujur, ya. Nah, dalam spekulasi selain ada aset, tentu ada kenaikan harga. Contoh, Anda beli emas, Anda berharap harga emas naik. Anda beli forex, ya, foreign exchange, mata uang asing, Anda berharap itu juga naik.
Demikian juga investasi, Anda beli saham, Anda beli bonds, Anda berharap harganya akan naik, itu yang kita sebut capital gain. Nah, tapi ada dua fitur investasi yang tidak ada dalam gambling dan spekulasi, yaitu apa? Pertama, cash flow. Bapak Ibu, kalau kita bertaruh, kita menang sekali ya sudah, itu yang namanya gambling, jadi tidak ada cash flow. Spekulasi juga demikian, Anda beli emas, Anda beli lukisan, satu-satunya kesempatan Anda make money atau untung adalah dengan menantikan kenaikan harga. Tapi lukisan itu tidak disewakan, tidak menghasilkan cash flow buat Anda. Lain halnya misalnya Anda membeli tanah, Anda bangun jadi kos-kosan, Anda terima uang kos, sehingga ada cash flow. Anda bangun perusahaan, Anda bangun kafe, itu ada cash flow yang bisa Anda terima setiap saat ya. Itu yang secara rutin, secara periodik maksud saya. Sehingga itu menjadi ciri dari sebuah investasi. Dan yang terakhir adalah apakah Anda memiliki kesempatan untuk menciptakan nilai atau meningkatkan nilai dari aset Anda. Ya, kalau Anda judi, ya tentu Anda untung-untungan, itu pure untung-untungan ya. Tapi kalau Anda spekulasi, Anda beli emas, Anda beli forex, Anda beli dolar, tidak ada cara selain hanya menunggu, berdoa mungkin untuk mengharapkan nilai aset Anda itu bisa naik ya. Namun jika Anda berinvestasi, ya salah satu definisi investasi adalah Anda bisa menaikkan dengan upaya, dengan effort, dengan aktif menaikkan nilai aset Anda. Contoh, Anda beli tanah, Anda beli rumah, Anda bangun rumah, Anda sewakan, itu bisa menjadi sebuah peluang untuk mendapatkan hasil di masa depan. Anda bangun perusahaan, ada cash flow, dan Anda bisa tingkatkan, Anda bisa lakukan banyak hal untuk meningkatkan value-nya. Anda beli rumah yang jelek, Anda upgrade, Anda jual lagi, itu bisa menghasilkan value creation. Ya, jadi kalau Anda beli forex, Anda nggak bisa bikin apa-apa. Tapi kalau Anda beli saham, ya ada banyak orang yang bekerja di perusahaan untuk meningkatkan nilai perusahaan tersebut. Mungkin bukan Anda, karena Anda sebagai investor, Anda tidak bekerja langsung. Tapi ada manajemen perusahaan yang mengelola perusahaan tersebut. Jadi saya ingin sampaikan kepada saudara bahwa membeli saham mengandung resiko. Ya, mengandung ketidakpastian, tapi bukan semua resiko itu artinya judi atau spekulasi. Jadi sekali lagi, spekulasi satu-satunya kesempatan Anda untung adalah menunggu kenaikan harga. Tapi dalam investasi, selain ada kenaikan nilai, Anda juga punya cash flow dan Anda bisa secara aktif menaikkan nilai perusahaan Anda. Satu prinsip yang penting dalam berinvestasi, tentu beberapa dari Anda sudah sangat mahir, the power of compounding, pentingnya jangka waktu ya, karena bunga berbunga, hasilnya itu akan diinvestasikan kembali. Jika Anda membeli bonds, mungkin interestnya Anda investasikan kembali. Anda punya usaha, hasilnya Anda gunakan untuk memperbesar usaha. Reinvestasi tersebut ya akan menghasilkan bunga berbunga yang kita sebut compounding ya. Dan apapun yang Anda terima kalau diinvestasikan kembali, tentu hasilnya akan menjadi sangat banyak, sehingga dia tidak menjadi sebuah kurva yang linear tapi eksponensial seperti ini ya. Nah, saya kasih ilustrasi buat saudara-saudara yang masih muda khususnya. Kalau Anda punya kesempatan berinvestasi selama 30 tahun, ya uang 100 rupiah dengan bunga atau hasil 10% setahun saja, apabila dia compound selama 30 tahun, dia akan menjadi 1.800 kurang lebih. Ya, ini sangat banyak. 18 kali lipat. Tapi kalau Anda menunda 5 tahun saja, hasilnya cuma sekitar 1.000. Jadi selisihnya 800 ya, hampir setengahnya itu. Jadi prinsipnya apa yang ingin saya sampaikan, jangan menunda kesempatan investasi, karena setiap tahun, setiap bulan yang Anda lewatkan itu tidak kembali. Dan kesempatan Anda bagi yang muda, you have time untuk compound investasi Anda. Jadi start now, belajar dari sekarang. Tapi Pak, saya pernah dengar Pak, hemat pangkal kaya, apa itu betul? Ya, ini kita bahas dulu beberapa prinsip-prinsipnya ya. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, adik-adik yang menyaksikan ini, menurut saya ya menabung itu penting sekali, tetapi tidak cukup untuk menjadikan Anda kaya. Ya, Anda harus investasi untuk membuat kekayaan Anda bertambah secara signifikan ya. Nah, contoh kalau Anda menabung di bank, Anda akan mendapatkan bunga ya, entah dalam bentuk rekening tabungan sekecil apapun, biasanya ada bunganya. Kemudian deposito atau Anda membeli bonds, Anda mendapatkan bunga tertentu yang sudah pasti. Anda bisa juga gunakan uang Anda untuk berinvestasi dalam properti ya. Anda mendapatkan uang rental, Anda bisa jual lagi untuk mendapatkan yang istilahnya capital gain tadi ya, kenaikan harga. Ya, atau Anda bisa beli saham di mana Anda akan mendapatkan dividen, pembagian keuntungan dari perusahaan, dan juga mendapatkan capital gain.
Nah, kalau Anda menabung di bank, apa yang akan terjadi? Maka bank akan memberikan Anda yang disebut risk free rate ya. Jadi tugas Anda hanya menanti duduk dalam manis, nggak ada resiko sama sekali, makanya disebut risk free ya. Deposito menghasilkan 5%, 6% tanpa resiko, buat Anda tinggal duduk manis, itu akan dibayar oleh bank. Nah, apa yang bank lakukan? Tentu dia akan meminjamkannya kepada perusahaan ya dengan bunga yang lebih tinggi ya, sehingga dia bisa ambil keuntungan di sana. Katakan dia membayar Anda 5%, dia menjual atau meminjamkan kepada perusahaan ya dana yang bisa dikreditkan itu dengan bunga 10% misalnya. Maka perusahaan yang menggunakan modal tersebut harus berusaha melakukan proyek-proyek ya. Mereka juga berinvestasi dalam membuka usaha baru, membuka fasilitas pabrik baru atau toko-toko baru, supaya hasilnya returnnya itu di atas daripada cost of capital mereka ya. Jadi kalau mereka bayar bunga 10% ke bank, maka hasil perusahaan itu kan harusnya di atas 10%. Dan itu yang terjadi memang ya. Semua perusahaan harus bisa menutup ongkos modalnya, cost of capitalnya. Jadi kalau bank mencari 10%, maka perusahaan yang survive, perusahaan yang jalan, tentunya hasilnya harus di atas itu. Nah, pertanyaannya, mengapa Anda masih berpikir hanya untuk menabung di bank dan mendapat 5%? Kalau Anda bisa investasi langsung dan mendapatkan 15%, 20% ya, yang dihasilkan perusahaan dengan menjadi pemilik dari perusahaan tersebut. Ya, itulah yang disebut dengan saham ya. Jadi kalau Anda punya saham, artinya Anda punya kepemilikan di sebuah perusahaan. Oke, jadi kita sudah bahas pentingnya compounding, kita sudah mengenal sedikit apa itu investasi, dan bahwa perusahaan itu adalah sebuah cara untuk menghasilkan return yang lebih baik daripada sekedar investasi di bank ya, atau menabung di bank. Instrumen apa yang bisa kita gunakan? Tentu untuk Anda investasi ada banyak instrumen, dan kenapa? Ada banyak orang yang memilih properti, termasuk kami juga, saya sendiri juga merasa itu investasi yang aman ya. Ada kenaikan harga yang pasti, hampir tidak pernah tanah itu turun, dan kita membuat sesi lain mengenai investasi di properti ya. Tapi karakteristiknya beda. Properti itu tidak mudah diperjualbelikan, tidak liquid istilahnya ya. Jadi ada plus minusnya. Anda bisa investasi di emas. Mohon maaf, tadi bukan investasi ya, tapi ini kita sebut spekulasi ya, karena kita hanya menunggu kenaikan harga. Emas, forex, dan lain-lain komoditas. Nah, ini liquid, tentunya tidak sulit ya jual beli emas dan forex, tetapi juga sangat mengandung ketidakpastian, dan sekali lagi tidak ada upaya yang bisa kita lakukan untuk membuat harganya naik ya. Ini pure tergantung market, demand dan supply. Anda bisa membuat juga bisnis real, ini ada keuntungannya, jadi seluruh keuntungan itu ada dalam kendali Anda ya, seluruh kemajuan usaha dalam kendali Anda. Tapi itu juga tidak bisa diperjualbelikan, perusahaannya tidak mudah ya. Tentu ada cara-caranya kalau Anda mau jual beli perusahaan, tapi in general itu nggak mudah ya. Nah, jadi kita sekarang mau coba lihat satu alternatif lain yang buat sebagian Anda mungkin belum terbiasa, tapi sebagian mungkin sudah sangat terbiasa. Dan saya mohon maaf sebelumnya kalau Anda sudah sangat mahir di bidang ini, kita akan buat video lain lagi ya, tapi ini khusus untuk kita sebagai sesi pertama introduction. Tapi jangan khawatir, karena nanti kita juga akan membahas sedikit tips apa yang bisa kita lakukan untuk mereka yang sudah berkecimpung di dunia investasi. Kita akan mengenal yang disebut sekuritas atau surat berharga ya. Jadi surat berharga ini ada macam-macam. Satu namanya bonds. Bonds ini surat utang ya. Jadi kalau perusahaan membutuhkan dana, dia tidak harus menerbitkan saham, dia bisa meminjam uang ke bank atau dia meminjam uang ke publik ya, lewat yang kita sebut surat utang atau obligasi ya. Dalam bahasa Inggrisnya disebut bonds ya. Ada government bonds ya, pemerintah kita juga mempunyai surat utang, jangka pendek, menengah, jangka panjang ya. Jatuh temponya ada yang 1 tahun, ada yang 5 tahun, ada 10 tahun, itu yang kita sebut dengan bonds ya. Kemudian saham atau kepemilikan, ini artinya Anda membeli share sedikit bagian dari perusahaan yang menjual sahamnya. Nah, bonds tentunya sebagai hutang menuliskan berapa suku bunga yang akan dibayarkan perusahaan kepada yang meminjamkannya kepada Anda sebagai pemegang bonds, pemilik bonds. Jadi istilah kupon atau interest itu sudah ditetapkan sebelumnya, dan kapan jatuh tempo juga sudah ditetapkan, sehingga pada saat jatuh tempo perusahaan harus membayar kepada Anda sejumlah pokok, dan sementara itu dia akan terus membayar kepada Anda bunganya ya.
Nah, katakan bunganya 10% per tahun seperti tadi, dan Anda memiliki stok ya, dan kalau perusahaan bisa menghasilkan hasil yang jauh di atas bunganya, katakan bunga yang dibayarkan dalam bonds, dia menghasilkan keuntungan atau return dari investment dia 20% ya, 20% per tahun, maka pemegang bonds tidak bisa berkata, ini perusahaan sedang untung dan kami minta jatah lebih. Tidak bisa ya. Kenapa? Karena itu jatah pemilik perusahaan atau shareholder. Jadi shareholder ini mendapat sisa ya, dan biasanya sisanya besar, saudara ya. Itu sebabnya orang mau menjadi pemegang saham, pengen bikin bisnis, pengen menjadi pemilik usaha. Karena meskipun dia dapat sisanya ini bisa sangat besar ya. Sebaliknya bisa juga tidak dapat apa-apa karena juga namanya dapat sisa, bisa habis untuk bayar bunga saja ya, atau bahkan tidak mampu bayar bunga. Nah, itu tentu kasus di mana artinya manajemen perusahaannya tidak cukup baik sehingga tidak terjadi keuntungan bagi usaha ya. Terus kita punya juga instrumen yang kita sebut reksadana dalam bahasa Indonesia. Ini adalah mutual funds ya. Apakah itu? Itu adalah gabungan banyak saham atau banyak bonds yang dipaket untuk investor yang tidak bisa membeli seluruhnya. Nah, kenapa Pak kita harus beli seluruhnya? Salah satu prinsip investasi selain tadi kita butuh waktu, tapi saudara juga perlu mengelola resiko Anda ya, dengan melakukan diversifikasi. Apa itu diversifikasi? Menambah jumlah jenis aset yang Anda miliki sehingga resikonya menjadi turun ya. Nah, kalau Anda punya uang banyak, tentu Anda bisa beli 30 saham, ya Anda bisa beli satu-satu, dan ada minimum lot juga itu yang Anda harus penuhi untuk bisa membeli, ada jumlah minimum untuk membeli saham, ya. Jadi ada perusahaan investasi, manajemen investasi yang mengelola reksadana bagi Anda. Ini sebuah alternatif, ya. Jadi kalau Anda melakukan diversifikasi, Anda tidak harus beli sahamnya satu persatu, karena ada sudah perusahaan manajemen investasi yang memarketkan hal tersebut buat kita sebagai investor, sehingga mereka yang memilih sahamnya, mereka yang mengelola sahamnya, kita tinggal membeli salah satu unit dalam reksadana tersebut ya. Nah, yang berikut ada yang disebut exchange traded funds ya, atau disebut juga ETF. Ini adalah salah satu yang sedang in sekarang ini. Ini adalah reksadana juga sebenarnya, tapi Anda tidak harus lewat manajer investasi tertentu untuk membeli. Kenapa? Karena ETF ini cenderung pasif ya, jadi isi komposisinya itu persis mengikuti sebuah indeks ya. Contoh, apa tuh indeks Pak? Indeks itu adalah semacam angka raport dari bursa ya, dari koleksi saham tertentu. Katakan kita punya IDX30 ya, jadi 30 saham besar di bursa Indonesia itu dilihat pergerakan nilainya dan dirangkum dalam sebuah angka, dan kita bisa lihat grafiknya naik turun begitu. Dan ETF ini adalah gabungan saham-saham yang ada di dalam indeks tersebut apabila dia didesain untuk meniru indeks tersebut ya. Jadi pergerakan indeks tersebut atau nilai saham yang ada dalam koleksi portofolio IDX30 tersebut dapat ditiru oleh ETF ini. Nah, keuntungannya apa? Karena Anda bisa memperjualbelikannya di bursa. ETF ini Anda nggak harus titip uang dan bayar fee yang tinggi kepada manajer investasi. Ini adalah reksadana yang diperjualbelikan persis seperti saham. Ya, jadi ada harganya yang naik turun tiap jam, bisa dilihat kenaikan penurunan harganya. Beda dengan reksadana yang harganya ditentukan harian, ya nilainya ditentukan harian. Yang terakhir, termasuk dalam kategori securities atau surat berharga adalah derivatif. Ya, ada forward, futures, options dan swap. Saya tidak menganjurkan untuk kita investor retail untuk masuk ke area ini ya, apalagi Anda investasi langsung ke sana, karena ini area yang sangat berisiko tinggi. Ini adalah alat untuk hedging, untuk mengamankan nilai. Ya, jadi kalau Anda punya resiko, Anda bisa amankan dengan instrumen ini. Ini semacam insurance, semacam asuransi. Tapi bedanya dengan asuransi, kalau Anda nggak sakit, Anda nggak punya risiko, Anda beli asuransi, Anda hanya kehilangan premi. Tapi di sini, kalau Anda nggak paham cara investasi di sini, Anda yang tidak punya exposure, tidak punya risiko, Anda membeli obat ini, justru Anda bisa bermasalah, ya. Karena ini memang dirancang untuk orang-orang atau untuk perusahaan, ya, institusi yang punya exposure, punya risiko tertentu yang perlu diamankan, ya. Jadi ini yang kita akan bahas sekarang tentang peluang di masa krisis ini untuk investasi di
securities ya. Sekali lagi, apa itu securities? Surat berharga ya. Jadi ini kita bukan bicara security atau saham, bukan ya saudara-saudara, ini adalah securities, surat berharga. Nah, yang sebelah kanan ini tentu bukan tidak ada peluang sekarang, tapi fokus kita sekarang yang sebelah kiri dulu. Nah, prinsip lain, kita sudah mengerti diversifikasi, kita sudah mengerti pentingnya compounding period, kita punya waktu yang panjang. Nah, jangka waktu itu juga menjadi salah satu faktor yang paling penting bagi Anda memilih instrumen mana yang cocok buat Anda, ya. Sebagai contoh, saya tampilkan di sini ada 4 jenis reksadana. Yang pertama adalah semuanya saham, kemudian ada yang campuran, artinya saham dicampur dengan obligasi dan bonds. Disebut juga itu fixed income, istilah lainnya. Kenapa disebut fixed income? Karena jumlah pokok sudah pasti, jumlah bunganya sudah ditentukan, tanggal pembayarannya sudah ditentukan, sehingga itu disebut fixed income. Jadi kalau Anda melihat istilah fixed income, ini adalah surat utang ya, bonds, itu masuk ke sana. Jadi ini pilihannya ada saham, ya, fixed income atau campuran, dan ada juga disebut pasar uang. Ini instrumen investasi yang jangka pendek, betul-betul jangka pendek. Biasanya ini berupa pinjaman antar bank, ya. Anda bisa pilih reksadana yang mana, ya. Itu salah satu faktornya tergantung seberapa lama jangka waktu ini Anda bisa tanam itu modal. Ya, kalau Anda butuh uang tahun depan, tentu Anda jangan masuk ke sini ke reksadana saham, karena ini direkomendasikan untuk mereka yang punya horizon waktu investasi 5 tahun ke atas, ya. Campuran itu 3 tahun ke atas. 1-3 tahun mungkin bisa masuk di fixed income. Dan kalau Anda hanya punya jangka waktu ini uang untuk tahun depan mau nikah, mungkin Anda paling cocok hanya bisa masuk di reksadana pasar uang. Dan semakin besar risikonya, ya, itu ke kanan ini semakin besar risikonya, ya, karena Anda bisa nyangkut istilahnya. Jadi investasi Anda belum menghasilkan profit atau keuntungan, dan kalau dijual pada waktu tertentu itu bisa rugi, ya. Jadi untuk itu biasanya Anda perlu horizon waktu. Tapi dengan bertambahnya risiko, tentu imbal hasil yang Anda dapatkan juga harusnya bertambah, ya. Sebagai contoh, reksadana pasar uang mungkin memberikan sekitar 5%, nggak beda jauh dari deposito. Kemudian fixed income itu mungkin sekitar 8%, obligasi, ya, Anda beli di sana. Kemudian yang campuran dengan saham mungkin bisa dapat 12%. Tapi kalau Anda invest di saham ini dalam bentuk mutual funds atau reksadana, ini mungkin bisa memberikan 15% atau lebih, ya. Jadi tergantung Anda kalau mau milih instrumen tadi mau yang mana, reksadana yang mana, ini tergantung seberapa lama Anda atau seberapa cepat Anda membutuhkan uang Anda kembali. Baik, kita lanjutkan lagi. Jadi kalau kita melihat polanya, mungkin Anda juga sudah pernah mendengar bahwa investasi yang berisiko tinggi akan memberikan hasil yang lebih tinggi. Nah, ini jebakan karena banyak sekali orang yang keliru tentang hal ini. Karena sebenarnya yang terjadi adalah, yang benar adalah, semakin besar risiko yang dari investasi, maka semakin tinggi ekspektasi atau expected returnnya. Bukan artinya returnnya pasti lebih baik, ya. Ini grafik ini memberikan ilustrasi, ya. Contoh, saya punya deposito yang bunganya nggak naik turun di sini, ya. Jadi kalau di sini kita lihat sumbu ini adalah risiko, ke kanan semakin besar, ke atas adalah imbal hasil atau return, ya. Jadi kalau Anda lihat di sini, yang di sebelah sini, yang paling kiri ini resikonya kecil, ya, karena ya dia menyebar tapi tidak terlalu lebar dari garis biru ini. Sehingga kalau dilihat rata-ratanya mungkin di garis merah ini, ya. Nah, kemudian semakin kita bertambah risiko, maka variasi dari hasilnya itu bisa lebih lebar. Kadang-kadang dapat sekian, kadang-kadang bisa untung besar, ya. Itu yang kita sebut dengan risiko, ya. Jadi risiko itu adalah gejolak atau variasi dari hasil dari return yang Anda dapatkan. Jadi kalau Anda lihat di sini, mungkin rata-ratanya sih memang lebih tinggi daripada yang sebelah kiri, tapi pada saat yang sama dia juga lebih bervariasi, bisa besar sekali atau kecil sekali. Demikian seterusnya. Kalau kita ambil yang paling kanan ini, memang rata-ratanya akan lebih tinggi daripada yang pertama, ya. Dia ada selisih yang cukup besar di sini, ya. Tapi itu juga ada risiko lebih besar. Apakah artinya saya pasti mendapatkan hal yang return yang di sini? Ya belum tentu. Ya, Anda bisa dapat di atas sana jauh lebih baik atau jauh lebih buruk. Itu artinya risiko Anda lebih besar di sana.
ekspektasinya adalah tentu rata-ratanya ya. Jadi di sana meskipun bergejolak, rata-ratanya itu kan lebih baik dibandingin yang di sini. Ya, di sini rata-rata returnnya hanya di garis yang ini, tapi yang di kanan itu agak tinggi. Nah, jadi itu yang Anda harus pahami kenapa untuk masuk ke Anda investasi ke instrumen yang berisiko, Anda butuh waktu karena tidak selalu Anda dapat yang di tengah ini, ya. Kadang Anda di sini, kadang Anda di sana, sehingga secara rata-rata over the time, ya, setelah sekian waktu Anda bisa memperoleh yang menjadi expected return atau rata-rata yang lebih baik dibandingkan yang berisiko kecil. Ya. Baik, prinsip berikut ya, ketika Anda investasi Anda perlu diversifikasi. Nah, ini saya berikan sebuah teori yang sangat penting ya tentang diversifikasi, bahwa semua yang bintik-bintik kecil ini adalah saham individual, tapi begitu Anda gabungkan aset-aset berisiko itu menjadi sebuah garis yang berbentuk seperti elipsis, itu yang kita sebut efficient frontier ya. Ini saya akan kasih lihat. Kalau Anda beli saham 1, 2, 3, 4, 5 biji, ya, hanya 5 buah, itu Anda membeli di bawah sini. Di sini resiko, di sana adalah expected return, sehingga tidak efisien. Tapi begitu aset-aset berisiko ini Anda gabung-gabungkan dalam sebuah portfolio dengan diversifikasi, Anda tambah berbagai jenis saham di sana, maka dia akan menjadi di garis merah itu. Jadi tidak make sense buat Anda beli saham satu di sini kalau Anda bisa mendapatkan return yang lebih tinggi untuk tingkat risiko yang sama. Contoh di risiko 30%, Anda bisa beli ini saham ini satu, atau Anda membeli gabungan banyak saham yang berisiko tapi mendapatkan ekspektasi return yang lebih tinggi untuk risiko yang sama ya, 30% ini. Ya, jadi itu sebabnya Anda perlu melakukan diversifikasi. Saya nggak mau membahas ini secara matematis, teorinya di sebelah kiri ya. Dari mana itu efficient frontier? Sebelah kiri ini. Kalau Anda punya dua aset yang berkorelasi positif, ekspektasi return dan risikonya hubungannya seperti ini. Kalau dua-duanya tidak perfectly correlated, dia seperti yang garis lengkung ini. Tapi apabila Anda bisa menemukan dua aset yang berkorelasi negatif secara sempurna, ini ajaib ya. Anda bisa mendapatkan return seperti di garis merah. Artinya contohnya gini, Anda mempunyai dua aset ya, pada komposisi tertentu Anda bisa menghilangkan risiko sama sekali, risknya 0, tapi Anda mendapatkan return. Ya, itu yang menjadi dasar kenapa diversifikasi itu selalu lebih baik daripada Anda punya tips, punya pengetahuan tertentu, dapat masukan teman, beli saham ini, saham itu saja, dan Anda hanya beli sejumlah kecil saham. Ya, sekali lagi prinsipnya Anda harus diversifikasi seluas mungkin. Teori yang saya percaya adalah, dan saya sudah buktikan, bahwa market portfolio atau portfolio yang sangat luas seperti yang ada di market, seperti yang ditiru oleh indeks, itu adalah portfolio optimum. Ya, jadi Anda perlu mendiversifikasi secara luas, mendapatkan optimum risky portfolio dan bisa digabungkan dengan risk free. Ya, jadi contohnya risk free itu surat perbendaan negara ya, instrumen yang disebut semua tadi fixed income ya. Kalau di sini fixed income dalam bentuk risk free rate ya, contohnya surat utang negara jangka pendek, surat perbendaan negara. Lalu di sini adalah indeks. Anda gabungkan dua itu, Anda akan mendapat garis hijau yang returnnya pasti paling baik dibanding semua opsi lain. Ya, jadi opsinya Anda beli saham satu atau Anda beli gabungan saham itu cuma dapat garis merah. Tapi begitu Anda gabungkan dengan risk free rate, Anda mendapatkan return yang optimal di sepanjang garis ini. Jadi tergantung Anda nanti mau risiko 5% atau 30%. Kalau Anda lihat di sini dengan 30% menggabungkan dengan risk free investment digabung dengan risky investment, itu hasilnya pasti lebih baik ya. Kita nggak akan bahas terlalu panjang di hal ini ya. Ini saya skip saja. Dan semakin banyak jumlah saham, ini contohnya ya, kalau Anda punya jenis sahamnya banyak, bukan lembarnya tapi jenisnya banyak, maka resiko Anda pasti turun ya. Karena apa? Yang disebut resiko itu ada dua jenis. Satu, resiko yang sistematik mempengaruhi semua perusahaan. Tapi ada resiko yang unik untuk perusahaan-perusahaan tertentu, disebut idiosinkratik atau spesifik risk ya. Dan itu sebabnya Anda perlu diversifikasi. Saya nggak mau masuk ke dalam teori terlalu panjang ya. Karena dengan diversifikasi, resiko-resiko yang non-sistematik itu kita bisa hilangkan. Kenapa perlu dihilangkan? Karena return Anda ya, market itu hanya memberikan reward bagi mereka yang ambil risiko, yaitu resiko sistematik saja. Ya, jadi resiko non-sistematik itu tidak akan memberikan return dan kita tidak perlu bahas.
Nah, kalau gitu Pak, artinya kalau kita beli sesuatu portofolio yang terdiversifikasi luas, kita tidak bisa mendapatkan hasil yang jauh lebih di atas market dong. Kita nggak bisa istilahnya beat the market. Betul, dalam kenyataannya jarang ada manajer investasi yang bisa terus-menerus beat the market. Ini ada data, nanti Anda bisa lihat. Kebanyakan ketika mereka bisa beat the market, mendapatkan hasil di atas rata-rata, ini seperti nilai di atas kelas ya, nilai di kelas. Ada nilai rata-rata, ada yang di atas, ada yang di bawah kan. Demikian juga portfolio managers, ada manajer investasi yang bisa dengan aktif mengelola sahamnya sehingga dia ada di atas, kinerjanya lebih baik returnnya dibanding yang lain. Tapi tidak selalu demikian, dan ditemukan bahwa kebanyakan itu terjadi karena kebetulan, karena mujur. Jadi saya ingin mendorong kita untuk mempertimbangkan strategi yang disebut pasif ya, di mana kita mendiversifikasi secara luas, seluas mungkin, dan berpikir jangka panjang. Karena kita bukan mau berinvestasi berdasarkan untung-untungan ya, kita tidak mau laki. Jadi bedanya dengan di kelas, kalau di kelas ini nilai rata-rata, orang yang belajar dan rajin pasti bisa mendapat nilai yang lebih baik ya. Tapi dalam investment ini bicara tentang prediksi masa depan. Tidak ada orang yang bisa prediksi terus-menerus dengan benar ya masa depan. Mau Anda belajar bagaimanapun, ini banyak ketidakpastian, sehingga mendapatkan rata-rata itu sudah cukup ideal harusnya buat kita ya. Karena apa? Karena rata-rata di dunia saham itu sudah pasti lebih baik daripada rata-rata investasi yang sekedar tanpa risiko ya. Baik, nah ini tren di Amerika Serikat di mana kelihatan ya semua funds yang aktif ya itu mulai beralih ke ETF tadi, indeks ya, dan ke mutual funds ya, reksadana yang mendiversifikasi sahamnya secara luas ya. Jadi ini kebetulan dosen saya dulu, Mark Carhart, bilang begini, hasil yang dia temukan dalam penelitiannya bahwa sebenarnya jarang atau hampir tidak bisa dikatakan ada manajer investasi yang unggul dibandingkan yang lain ya. Jadi disebut skill atau disebut untung-untungan itu garis tipis ya. Jadi susah sekali kita menentukan apakah seorang yang bisa beat the market lebih baik daripada yang lainnya itu bisa melakukannya terus-menerus. Kemudian seorang pemenang Nobel ini William Sharpe yang membuat salah satu teori terkenal ya di dunia investasi namanya Capital Asset Pricing Model (CAPM). Dia bilang investasi itu adalah zero sum game, dan untuk mengatakan itu dia dapat Nobel, saudara ya. Jadi dia bilang gini, kalau satu untung ya pasti dia ngambil keuntungannya dari yang rugi. Saya kira masuk akal ya. Kalau kita berdagang, trading saham secara aktif nih, berharap bisa untung. Bayangkan saya di sini ada 4-5 orang dalam ruangan ini dan saya berdagang saham di antara kami berlima, ini tidak akan bertambah kaya karena uang saya pindah ke salah satu peserta lain dan dari dia juga bisa pindah balik lagi ke saya dan muter-muter di situ, tidak ada pertambahan kekayaan. Kenapa? Karena tidak ada pertambahan nilai dari bisnisnya. Yang membuat asetnya itu bertambah nilai bukan para trader ya, tapi para manajemen di perusahaan yang bekerja siang dan malam membuat perusahaan itu jadi kaya ya. Jadi saya ingin kita juga memahami bahwa beating the market itu sesuatu yang utopia dan menurut saya tidak seharusnya tidak menjadi sasaran kita ya. Kita harus cukup puas untuk bisa mendapatkan average ya, dan karena itu dari segi efisiensi antara resiko dibandingkan ekspektasi returnnya itu adalah yang terbaik ya. Tadi gambarnya yang melengkung itu adalah efisiensi terbaik ya. Bukan artinya yang beli 1-2 saham tidak bisa untung, bisa untung besar sekali, tapi tidak sepadan dengan resikonya ya. Ini saya kasih contoh, Warren Buffett sendiri tidak selalu bisa beating the market, ada banyak tahun dia juga kalah dibandingkan rata-rata pasar yang pasif ya. Sehingga saya membaca sebuah artikel di mana dibilang demikian, kalau nanti dia mati maka strategi investasinya yang akan dia wariskan kepada penerusnya adalah pasif ya, di mana dia yakin 90% hasilnya tidak lebih jelek daripada apa yang dia sudah kerjakan selama ini. Oke, prinsip berikut, kapan membeli, kapan menjual. Tentu kita membeli waktu semua orang lain sedang panik dan menjual ya, dan kita menjual waktu harga saham kita itu overpriced. Jadi orang-orang begitu semangat sedang bergairah masuk pasar modal, mereka mau beli padahal itu harganya sudah kemahalan. Di sanalah saatnya Anda menjual ya. Jadi harga di atas fair value-nya. Nah, kalau gitu apakah kita mengikuti strategi jual beli aktif atau pasif? Saya ingin mendorong kita untuk melihat bahwa data menunjukkan jauh lebih bijak Anda itu
berinvestasi untuk jangka panjang. Ya, tidak perlu aktif. Anda beli indeks, Anda tinggalkan sekian lama, itu harusnya sudah menghasilkan yang baik. Saya kasih ilustrasi dari grafik ini di Jakarta, indeks harga saham Jakarta ya. Bahkan kalau Anda investasi jangka panjang, tidak penting kapan Anda masuk. Saya berikan contoh ya. Kalau Anda kebetulan mujur masuk pada krisis tahun 2008 sekarang ini ya, di poin itu indeks 1285, dan Anda keluar di puncaknya 6.490 Januari 2018, itu sama dengan Anda mendapatkan hasil 20%, 19,7% selama 9 tahun berturut-turut. 19% per tahun loh saudara. Bisnis apa yang bisa menghasilkan return seperti itu? Jadi ini bagus sekali untuk jangka panjang ya. Tapi katakanlah Anda tidak mengerti ini dan Anda polos, Anda beli saham, masuknya di Januari 2008, pas sebelum krisis. Jadi ini kurang beruntung ya. 2240 indeks dan langsung anjlok. Nah, kalau Anda beli pada saat itu indeks ya, bukan beli 1-2 saham, tapi beli yang terdiversifikasi, Anda tunggu, maka hasilnya juga nggak jelek saudara, 11,2% selama 10 tahun. Ya, jadi itu not bad at all. Ya, jadi Warren Buffett bilang begini, I never attempt to make money on the stock market. I buy on the assumption that they could lose the market. They could close the market the next day and not reopen it for 5 years. Jadi mikirnya gitu ya. Waktu saya invest seperti beli perusahaan. Tentu Anda buka toko, buka kafe, bikin warung bakso, bukan untuk dijual besok loh. Ya, untuk dikembangkan dan di keep untuk jangka panjang. Jadi berpikirlah jangka panjang, jangan sesuatu yang akan perjualbelikan secara aktif. Warren Buffett juga bilang, we simply attempt to be fearful when others are greedy. Nah, jadi kalau orang lain lagi pada semangat masuk pasar modal, itu saatnya Anda berhati-hati karena itu kemungkinan harga sudah overpriced ya. Dan justru kita harusnya to be greedy only when others are fearful. Ya, seperti sekarang ini orang lagi sangat takut, sangat cemas sehingga membuat harga-harga aset yang di bursa itu underpriced, undervalue ya, dia dijual sangat murah. Nah, dan kita harus mengenal juga salah satu quote dia katakan, if a business does well, the stock eventually follows. Jadi kalau Anda lihat sekarang harga saham-saham di bursa kita yang sedang hancur-hancuran harganya, itu adalah perusahaan yang luar biasa. Ada bank yang sangat stabil, ada perusahaan makanan, ada perusahaan-perusahaan yang sangat establis, sangat mapan di Indonesia. Tapi dihargai dengan sangat murah karena orang lagi panik ya. Padahal kalau perusahaan itu bisnisnya bagus, usahanya tidak terganggu, maka sudah pasti harga sahamnya juga akan mengikuti ya. Nah itu dia. Jadi setiap kali ada krisis, ada 4 hal yang harus kita ingat ya. Kalau Anda sudah punya saham, jangan panik dan jual ya. Itu justru hasil yang buruk didapatkan karena orang jual beli. Contoh di Amerika itu S&P Standard & Poor's menunjukkan hasil 10% per tahun selama 30 tahun terakhir, tapi yang dikelola jual beli itu hasilnya cuma 4% karena orang panik ya. Kemudian fokuslah pada saham-saham yang best in breed, blue chips ya, perusahaan-perusahaan yang bisnisnya memang bagus dan kelihatan mapan ya. Kemudian stocks are the best long term wealth creator ya, tadi sudah disampaikan contohnya ya. Regardless of when you get in ya, kalau Anda polos masuk, kalau Anda jangka panjang it doesn't matter ya. Sekarang Anda masuk atau tahun depan Anda masuk, Anda hanya kehilangan setahun ya dari waktu compounding Anda. Tapi kalau Anda masuk sekarang, katakan bulan depan anjlok lalu balik lagi, it doesn't matter kalau kita ngomong 10 tahun, 15 tahun ya. Lalu yang terakhir, diversifikasi. Jangan beli 1-2 saham aja karena itu selalu sangat berisiko tinggi. Ya, ini contoh, saya akan skip, nanti sudah bisa lihat ya. Kalau orang panik itu bisa dalam krisis, satu kali Amazon cuma dihargai $34 dan hari ini sudah hampir $2.000. Bayangkan kalau Anda nggak panik dan Anda keep itu, keuntungannya berkali-kali lipat. Ya, ini tadi sudah saya jelaskan. Jadi stok itu best long term wealth creator ya. Bagaimana dengan krisis COVID? Ayo kita bahas sekarang. McKinsey, ya, perusahaan konsultan dunia bilang begini, ada 2 alternatif yang mereka lihat. Satu, ini bisa cepat, ya, artinya bulan Juni ini selesai, atau bisa jadi panjang sampai Juni tahun depan. Nah, ini prolong contraction ini bisa menyebabkan resesi, ya. Jadi ada 2 kemungkinan yang kita belum tahu. Tergantung virus ini bisa kembali lagi atau tidak, gitu. Atau dia ternyata tahan musim panas, misalnya. BCG, Boston Consulting Group juga mengatakan ada 2 kemungkinan ya. Bisa saja ini hanya bearish sementara, artinya orang-orang lagi pesimis ya, lagi nggak punya pengharapan.
sehingga market akan turun 20%, tapi bisa juga ini adalah awal dari sebuah resesi dengan kemungkinan mungkin 30% menurut analisis mereka. Jadi perusahaan perlu agak berhati-hati sekarang ini. London Business School, karena dia di Inggris ya, agak-agak mengalami banyak tekanan. Sekarang Inggris itu salah satu yang diserbu, Eropa ini menjadi pusat pandemi ya. Mereka memprediksi resesi yang besar ya, major recession. Turisme, travel, oil and gas, restoran, makanan, durables, retail ini mungkin akan kena ya. Dan namun belum tentu masuk ke negara berkembang dan ekonomi di Asia seperti Indonesia, belum tentu. Itu menurut analisis mereka. Mereka khawatir bahwa dengan adanya karantina, isolasi, maka permintaan akan produk ini akan turun. Jadi ada terjadi contraction in demand. Ya, contraction in demand itu pengurangan permintaan barang. Ini berbahaya karena akhirnya produksi akan menurun. Ya, ketika produksi menurun, daya beli orang turun sehingga makin sedikit lagi membeli, dan ini menjadi sebuah spiral yang berbahaya kepada perusahaan-perusahaan sehingga nilai perusahaannya memang secara fundamental akan turun. Ya, dampak COVID di Jakarta nih. Kalau Anda lihat yang sebelah kiri, ini kelihatannya turun cukup jauh ya, 30% sejak Januari. Tapi kalau Anda lihat dalam 5 tahun terakhir, ini sebuah peluang. Kenapa? Angka yang sekarang ini, indeks di 4.000-an sekian, itu sama kurang lebih dengan angka 5 tahun yang lalu, 4-5 tahun yang lalu, 2016. Berarti Anda mendapat keuntungan dengan membeli barang, ya, aset yang nilainya didiskon sama dengan harga 5 tahun yang lalu. Padahal kalau Anda lihat ini harganya, nilainya harusnya sudah naik sampai di 6.000-an lebih ya, hampir 7.000. Jadi oleh karena itu ini salah satu kesempatan. Dan apakah Indonesia akan recover, Pak? Saya yakin Indonesia tidak akan terus masuk krisis, akan recover. Anda lihat ya, di Jakarta itu indeks harga saham gabungan sudah 3 kali mengalami krisis parah. Tahun 97 minus 37% dan dalam 2 tahun recover, balik lagi pulih. Tahun 2000 minus 38%, 3 tahun recover. Tahun 2008 minus 54% akibat krisis di Amerika Serikat. Dalam 2 tahun sudah recover. Ya, jadi Anda lihat 3 krisis besar di Jakarta ya, Bursa Efek Jakarta, Bursa Efek Indonesia. Di sini pulih 2 tahun, pulih 3 tahun, dan pulih 2 tahun. Jadi kalau Anda sekarang lihat di sini, Anda masuk di sini, ini kesempatan akan bisa kembali dan Anda mendapat potensi keuntungan yang cukup besar. Ya, tentu dengan catatan kita tidak mengalami resesi yang berkepanjangan. Saya tampilkan ini ada satu analisis dari teman saya bahwa ada begitu banyak aset yang dihargai di bawah nilai buku. Nah, ini bagi Anda yang sudah berpengalaman tahu apa itu nilai buku. Ketika price harga saham itu di bawah nilai bukunya, berarti ini sudah biasanya kalau perusahaannya memang jalan, bisnisnya jalan, ada customernya, ada keuntungannya tiap tahun. Namun dihargai di bawah nilai buku, berarti ini sangat-sangat diskon ya, harganya terlalu murah. Jadi ini kesempatan naiknya akan besar. Dan ada saham-saham yang sudah dia price earning ratio-nya lebih kecil daripada 5. Artinya dibandingkan keuntungannya, keuntungan perusahaannya, ini harga sahamnya sudah terlalu murah. Dan ini ada daftarnya di situ. Dan sebelah kanan ada yang sudah 50% turun sejak awal tahun. Ini daftar sahamnya adalah di lingkaran ini. Jadi kalau Anda lihat irisan ketiganya, yang di tengah ini adalah saham-saham yang sudah nilainya di bawah nilai buku, price earning ratio-nya di bawah 5 kali. Ini by the way sangat murah karena price earning ratio biasanya sekitar antara 8 sampai 14 kali. Ya, 8 itu udah sangat rendah biasanya. Tapi ini sekarang dihargai 5, sangat murah. Ya, dan ini peluang besar buat Anda bisa mendiversifikasi. Sekali lagi ya, jangan hanya membeli saham-saham yang di tengah ini, tapi Anda perlu tetap melakukan diversifikasi dengan bijaksana dan menunggu dalam jangka panjang. Saya melihat ini adalah sebuah peluang yang perlu kita pahami ya. Nah, ini beberapa saham tadi, contohnya BNI ini juga sangat diskon, Indofood juga lagi diskon besar. Ini perusahaan-perusahaan yang terlalu dalam kejatuhan harganya dan tentu perlu dipertimbangkan untuk kita miliki. Sekali lagi jangan lupa untuk diversifikasi. Dan kesimpulan kita hari ini nomor 1, ini adalah saat yang tepat karena ada koreksi dan kepanikan di market. Resesi menurut saya belum tentu ya, kita berharap memang ada ketidakpastian, tapi perlu kita melihat ini sebagai peluang karena recovery selalu terjadi. Anda invest,
diamkan jangka panjang. Atau Anda tidak mau beli saham yang tadi, Anda beli exchange traded funds ETF atau beli mutual funds ya dari reksadana saham, Anda diamkan 10 tahun. Saya yakin ini merupakan sebuah kesempatan buat kita mendapatkan return yang baik dan positif. Demikian ya, kalau Anda ingin berdiskusi lebih lanjut, kita akan lanjutkan di forum diskusinya. Tentu waktunya sangat terbatas untuk mengcover semuanya. Terima kasih sudah mengikuti event ini. Saya berharap bisa bermanfaat buat kita semua.